Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya D. Adnini Amalia dan rekan saya Susi Rinawati, Fira Safira Nurdiansyah, dan Nihayatus Sadiah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Oke, sebelum melangkah ke penjelasan selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut dapat tercapai dan lebih efektif dan efisien. Secara umum, media pembelajaran ini terdapat 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan juga gerak. Dan yang selanjutnya, menurut Rudy Bretz, media pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah media audio, visual, gerak, yang mana contohnya itu seperti film bersuara, pita video, film pada televisi, terus juga animasi. Terus yang kedua adalah media audiovisual diam, itu contohnya seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Terus yang ketiga adalah audio semi gerak seperti tulisan jauh yang bersuara. Terus yang keempat yaitu media visual gerak, itu seperti film bisu. Terus yang kelima adalah media visual diam, contohnya seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah media audio, itu seperti radio, telepon, atau pita audio. Terus yang kelima adalah media cetak, yang contohnya adalah seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Nah, bersamaan dengan itu, Scrum juga berpendapat mengenai jenis media pembelajaran. Dia membedakan menjadi media rumit, mahal, atau big media, dan media sederhana, murah, atau dikenal dengan little media. Nah, penggolongan big media itu antaranya seperti komputer, film, slide, program video, dan yang lainnya. Sedangkan little media itu merupakan gambar, realitas sederhana, dan juga sketsa. Nah, di samping itu juga terdapat Klasek tahun 1997 itu menggolongkan media pembelajaran menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama adalah media visual, terus yang kedua adalah media audio, media display, terus pengalaman nyata atau simulasi, dan juga media cetak. Terus juga terdapat media belajar tipogram dan pembelajaran melalui komputer atau sering dikenal program Computer Aided Instruction atau CAI. Nah, dalam buku Nana Sudana dan Ahmad Rifai mengklasifikasikan media pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran berdasarkan sifatnya. Itu bisa berupa media audiktif, yaitu media yang hanya didengar saja. Terus media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Dan media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur gambar juga bisa dilihat. Terus yang kedua itu berdasarkan jangkauannya. Nah, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Terus yang contoh dari jangkauannya yaitu media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, dan video. Terus yang ketiga yaitu berdasarkan teknik penggunaannya. Ini berupa media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparasi. Terus juga terdapat media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan juga radio. Nah, jadi tadi adalah beberapa argumen mengenai pengklasifikasian atau pengelompokan media yang menunjukkan keberagaman jenis media pembelajaran. Nah, namun demikian dari beberapa pengelompokan tersebut dapat kita simpulkan bahwa media terdiri dari atas media visual, media audio, dan media audiovisual. Terus ada juga media multimedia dan juga media realita.
Saya Firasa Firaudiansyah akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Secara garis besar terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang, yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparansi, dan programmed instruction, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya surat kabar, siaran TV, pasar, museum, pabrik, terminal, pejabat pemerintah, tenaga ahli, dan yang lain-lainnya. Menurut IECT, Association for Education, Communication and Technology membagi sumber belajar dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, pesan. Maksudnya, segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen selain guru yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah, atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, peraturan pemerintah, perundang-undangan, silabus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pesan non-formal, yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, cerita-cerita rakyat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat, kitab-kitab kuno, dan peninggalan sejarah yang lain. Sumber belajar yang kedua yaitu adalah orang, yaitu orang yang bertindak sebagai penyimpanan dalam penyalur, pengolah, dan pengkaji pesan. Orang itu bisa siapa saja yang memiliki keahlian terutama tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Misal, guru mendatangkan para ahli untuk menyampaikan pesan, seperti dokter menceritakan cara mengobati pasien di puskesmas. Yang ketiga adalah bahan atau materials, yaitu barang-barang yang lazim digunakan sebagai media atau perangkat lunak atau software yang biasanya berisikan pesan pembelajaran untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan. Bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian. Contohnya buku paket, buku teks, modul, program video, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu peralatan atau device, yaitu sesuatu yang disebut media atau hardware, yaitu digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Di dalamnya mencakup radio, multimedia, proyektor, slide proyektor, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik atau metode, yaitu metode prosedur yang disiapkan dalam menggunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contohnya, guru mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara memegang bola tangan yang tepat. Selain itu, teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan
pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan, tanya jawab, role play, dan yang lainnya. Yang keenam yaitu adalah lingkungan atau setting. Maksudnya tempat atau situasi di mana pesan disalurkan atau disampaikan dan diterima oleh seseorang, sehingga seseorang itu dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran, seperti pengaturan ruangan, pencahayaan, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, kebun sekolah, pasar, museum, dan tempat yang lain-lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran tentunya memiliki karakteristik tertentu yang dapat dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, menurut Scrum, beliau melihat bahwasanya karakteristik media pembelajaran itu dapat dilihat dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh sang pemakai. Nah, karakteristik media itu juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran itu sangat penting, yang artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media. Menurut Sadiman, beliau juga mengemukakan bahwasanya karakteristik media pembelajaran itu merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Menurut Gerlach dan Eli, mereka mengemukakan bahwasanya ada 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran yang berfungsi untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana saat guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. Nah, di sini kita akan menyebutkan karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama ada ciri fiksatif, yang kedua ada ciri manipulatif, dan yang ketiga ada ciri distributif. Baik, yang pertama yaitu ada ciri fiksatif. Ciri fiksatif itu merupakan ciri yang menggambarkan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau suatu objek. Yang kedua ada ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini merupakan kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Misalnya, seperti proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu, itu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time lapse recording, atau sebaliknya bisa diperlambat agar mengetahui bagaimana proses atau urutannya dengan jelas. Ciri yang ketiga yakni ada ciri distributif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu dapat disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, yaitu ada yang pertama media grafis, yang kedua media audio, yang ketiga ada media proyeksi diam, dan yang keempat ada media permainan dan simulasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik media grafis yakni yang pertama bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja,
dan pada tingkat usia berapa saja, lalu murah harganya dan mudah mendapatkan serta menggunakannya. Kemudian, media grafis ini terkadang memiliki ciri abstrak atau pada jenis media diagram, lalu merupakan ringkasan visual suatu proses. Dan media grafis ini terkadang menggunakan simbol-simbol verbal atau pada jenis media grafis dan mengandung pesan yang bersifat interpretatif. Contoh media grafis yaitu ada gambar atau foto, sketsa, diagram, bagian grafik, bagan grafik, kartun, poster, papan flanel, buletin. Media yang kedua yaitu media audio. Hakikat dari jenis-jenis media dalam kelompok ini adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif atau verbal dan atau nonverbal yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Secara umum, media audio ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Dan yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Lalu yang keempat, itu dapat mengatasi masalah kekurangan guru, sifat komunikasinya hanya satu arah. Dan yang terakhir, media audio ini sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan atau informasi atau program terkait dengan jadwal siaran. Contoh dari media audio yaitu ada radio, alat perekat limpita magnetik, dan laboratorium bahasa. Yang ketiga, kita membahas tentang media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini memerlukan alat bantu atau misal proyektor dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini itu hanya disajikan dengan penampilan visual saja atau disertai dengan rekaman audio. Karakteristik media proyeksi diam yang pertama yaitu pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak, jadi secara bareng-bareng. Yang kedua, penyajiannya berada dalam kontrol guru. Yang ketiga, cara penyimpanannya mudah atau praktis. Yang keempat, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Yang kelima, menyajikan objek-objek secara diam atau pada media dengan penampilan visual saja. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap. Yang keenam, lebih mahal daripada kelompok media grafis. Yang terakhir yaitu media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah lain untuk kelompok media pembelajaran ini, misalnya simulasi dan permainan peran atau permainan simulasi. Meskipun berbeda, semuanya dapat ditempatkan ke dalam satu istilah yaitu permainan menurut Sadiman 1990. Ciri dari karakteristik media simulasi dan permainan ini adalah 1. Melibatkan pembelajar secara aktif dalam proses belajar. Yang kedua, para pengajar tidak begitu kelihatan tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pembelajar. Yang ketiga, dapat memberikan umpan balik langsung. Keempat, kemungkinan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat. Lalu memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan mengubah alat dan personalnya sedikit saja. Yang keenam, mampu meningkatkan kemampuan komunikatif pelajar. Yang ketujuh, mampu mengatasi keterbatasan pembelajar yang sulit belajar dengan metode tradisional dan dalam penyajiannya mudah dibuat serta diperbanyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sumber belajar. Sumber belajar adalah sebuah kekuatan atau penguat dalam proses pembelajaran. Apabila kekuatan tersebut tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dalam suatu pembelajaran atau tujuan dari belajar, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Sumber belajar mempunyai 4 ciri, yaitu
Yang pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun sesuatu daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, sumber belajar merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang berbuat dan bersifat negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Misalnya, setelah seseorang menonton film, ada isi atau pesan dari film tersebut yang mempunyai dampak negatif terhadap dirinya, maka film tersebut bukanlah sumber belajar. Lalu, yang ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Misalnya, sumber belajar yang material dapat dikombinasi dengan device dan strategi atau metode. Sumber belajar modul dapat dari diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang tinggal pakai atau by utilization. Sumber belajar yang sudah dirancang adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal dipakai yaitu sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai adalah tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang eksplisit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. Pemilihan sumber belajar secara umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kedua kriteria pemilihan sumber belajar tersebut berlaku baik untuk sumber belajar yang dirancang maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. Kriteria pertama yaitu kriteria umum, yang dimana kriteria umum ini merupakan ukuran kasar dalam memilih sumber belajar. Di antaranya, yang pertama, ekonomis dalam pengertian murah, maksudnya tidak terpatok pada harganya yang terlalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan yang terlalu sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, dalam artian sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan maupun dibeli. Yang keempat, bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Kriteria yang kedua yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, diantaranya adalah yang pertama, sumber belajar guna memotivasi, artinya pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan untuk membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, dan memperjelas masalah, dan sebagainya. Lalu, yang kedua,
yaitu sumber belajar untuk pengajaran, yang dimana untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Lalu, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Disinilah lebih ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Selanjutnya, adapun karakteristik sumber belajar dalam pembelajaran tematik yang dapat diidentifikasi dengan melihat pengertian dari sumber belajar dan karakteristik pembelajaran tematik. Adapun karakteristik sumber belajar dalam pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstimulasi siswa untuk aktif. Artinya, bahan ajar membuat materi yang menekankan pada pengalaman belajar untuk mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Yang kedua, dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, bahan ajar memiliki sifat mempesona, nyaman dilihat, dan banyak kemanfaatannya, sehingga siswa senantiasa terdorong untuk belajar dan belajar. Yang ketiga, menyuguhkan pengetahuan holistis. Artinya, bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Lalu yang keempat, dapat memberikan pengalaman langsung. Artinya, bahan ajar tematik menekankan pada sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Jadi, pada suatu pembelajaran, peran sumber belajar tentulah penting, di mana menggunakan adanya penggunaan sumber belajar yang tepat akan mempermudah pada pembelajaran maupun untuk menyampaikan rangsangan agar siswa-siswa mampu untuk menggali pengetahuan maupun pengalaman belajarnya dari sumber belajar yang dipergunakan. Sekian dari kami, dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.